Dalam kondisi duka, mari kita selalu tetap memanjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, taufik dan hidayah serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi hari ini kita dapat mengantarkan salah satu saudara kita ke pemakamannya dalam keadaan kita sehat walafiat. Kedua kalinya selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan karibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali takziah dan sepatah kata atas nama keluarga Niki, mari kita sama-sama mengucapkan kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita mengantarkan kembali salah satu saudara kita, orang tua kita, teman kita. Setelah beberapa hari yang lalu kita juga pernah mengantar salah seorang saudara kita ke pemakaman. Tak henti-hentinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kematian itu adalah benar, bahwa kematian itu adalah hak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Jadi Allah telah menjadikan kehidupan dan kematian ini liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, untuk menguji kita sekalian siapakah yang ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya. Ini adalah salah satu ingatan kepada kita semua terhadap firman Allah ini, bahwa sebaik-baik amal yang akan kita bawa pulang itu adalah takwa itu sendiri. Maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa itu sendiri. Oleh karena itu, apalagi di tengah kondisi pada saat ini di mana-mana informasi, kita buka WA isinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita buka Facebook isinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir di seluruh masjid juga berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mungkin merupakan peringatan bagi kita sekalian. Sang tiran-tiranan diambil antar lalu mereniki tuan guru, okay? Makin niki je masya Allah, dengan buka Facebook batul sendirian, smartphone sendirian. Yang beberapa hari yang lalu kita ngobrol ternyata juga wafat. Ya, ini banyak sekali mautul faja'ah, meninggal yang sangat mendadak, begitu cepatnya. Sama dengan wabah yang menerima kita yang pelulu kami ini adalah makhluk kecil yang dikirim dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara untuk keluar dari ini semua adalah kita memohon kepada pemiliknya agar kemudian ini dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada lain dan tiada bukan, caranya adalah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menerima kita dan seluruh dunia pada umumnya saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah bersabda, taraktu bainakum wa'idhain shamitan wa nasifan. Faqalu ya Rasulullah, mas-shamit wa man nasif. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shamitu al-maut wan nasifu al-Qur'an. Jadi aku tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dua peringatan bagi kalian semua. Yang pertama adalah at-tamit, sesuatu peringatan yang diam, tidak berbunyi. Yang kedua adalah nafiqan, yaitu yang berbicara. Faqalu, maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, duhai Rasulullah, apakah gerangan yang peringatan yang diam dan peringatan yang berbicara itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maqamit wal maut, yang diam itu adalah kematian. Maka di dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa'id, cukuplah kematian itu merupakan peringatan bagi kita sekalian. Wan nafiq, dan yang berbicara itu Al-Quran, yaitu adalah Al-Quran. Hadis ini kita menjadikan sebagai spirit untuk kita berpikir positif, untuk kita introspeksi, untuk kita mawas diri bahwa kematian itu adalah pasti akan datang. Dan peringatan yang kedua itu adalah kita jadikan imun kita, untuk tingkatkan imun dan iman kita dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tidak panjang takziah niki, tapi niki adalah sebagai salah satu pelajaran bagi kita sekalian. Dan di awal surat Al-Mulk tadi kalau kita lihat hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sai girang baca genem baca surat Al-Mulk ndek niat siksa di dalam kubur. Makanya para ulama, para aulia, para sahabat, orang soleh senang baca surat Al-Mulk. Jadi siapapun yang sering membaca surat Al-Mulk, di dalam sebagian hadis Al-Quran Al-Guru disebutkan, siapa yang menghafal surat Al-Mulk, maka Allah tidak akan mengazab dan menyiksa orang yang ada di dalam kubur. Dalam sebagian hadis dikatakan siapa yang di dalam dirinya ada Al-Quran, maka malaikat malu untuk menginjak dia. Oleh karena itu, ini adalah sebagai obat ilmu untuk kita sekalian. Amalkanlah surat Al-Mulk. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, siapa-siapa yang membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian itu sendiri. Oleh karena itu ayat kursi juga luar biasa, bukan hanya untuk kita mengusir jin baki berat, ya, tapi lebih dari itu bahwa itu ada bisa mengantarkan kita ke surga. Dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang selalu membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah sholat maghrib dan isya, maka siapa yang meninggal di selang waktu itu, maka dia juga tidak akan disiksa oleh api neraka. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, atau zikir yang dibaca oleh Al-Mukarram tadi pemburu Allah sangat luar biasa, la ilaha illallah. Kenapa Rasulullah mengatakan wa man qala la ilaha illallah dakhala jannah? Siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Kenapa kok tidak bismillah? Kenapa kok tidak alhamdulillah? Kenapa kok tidak al-fatihah? Karena ini adalah rahmat kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat yang lain-lain semua membutuhkan bibir untuk digerakkan. Salah satu contoh, alhamdulillah, itu bergerak. Fatihah bergerak dan seterusnya bergerak. Tapi kalimat la ilaha illallah atau Allah, 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 Allah tidak membutuhkan bibir untuk bergerak. Sila dicoba baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak butuh bibir. Ada kalimat lain yang tebeng lah, beda berat tuan guru. Iya, bismillah, dengan warna azab. Allah, 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 cukup itu. Ya, dan kita sudah diberi kuncinya oleh Allah, oleh Rasulullah. Siapa yang akhir hidupnya la ilallah maka masuk surga. Wah ketahuan kunci, kan dia tamu itu kan benar. Kita beri kunci kan. Ada yang kalah di kampanye dengan setelah murid-muridnya, dia bersama Bapa di surga, sudah pecah sudah ke surga ini. Nah, ini itu masih jelas sudah ke surga. Nah, kan sudah dikasih kuncinya, tinggal ditanya doang. Insya Allah semoga kita aman dan selamat. Niki udah saja. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Yang kedua, atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya
atas bantuan jasa pelunggu kami sehingga almarhum niki proses pemakamannya mulai dari pemandiannya, mengkafani sampai dibawa ke pemakaman itu bisa selesai dengan baik. Tiada yang dapat diucapkan oleh pihak keluarga kecuali jazakumullah khairan katsiran. Yang kedua kalinya mohon maaf kepada al-mukarramun, terutama para tuan guru, para asatidz, tokoh agama atau para tamu undangan. Mungkin pelunggu tidak bisa dijamu dengan baik oleh sahibul bait, maklum keluarga dalam kondisi berduka sehingga para al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz tidak bisa dijamu dengan sebaik-baiknya.